Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kawan-kawan semua yang di sana selalu diberikan kenikmatan, keberkahan, dan tentunya tetap semangat ya, tetap stay at home. Nah, tak kenal maka tak sayang. Saat ini kami kelompok 3 yang beranggota 7 anak memperkenalkan dulu nih. Mulai dari saya Novita Dewi Pramana Putri dan selanjutnya. Dan dengan saya Vita Lestari. Hai, nama saya Dita Agnes Rizkika. Saya Salisatun Istiqomah. Perkenalkan, nama saya Finalia Bunga Elsyasdani Putri dari kelas MPI semester 4. Perkenalkan, nama saya Diana Wahyu Pangestuti dari MPI 4A. Nah, kali ini kita masuk pembahasan ya. Di era digital ini berkembang begitu pesat, dan ini sudah terjadi di hari ini. Maraknya wabah COVID-19 mengakibatkan peserta didik SD, SMP, SMK maupun MA, bahkan mahasiswa saat ini harus stay at home, belajar di rumah. Dan ini pun sudah terjadi bahwasannya perkembangan di era digital ini sudah diterapkan di SD agar tetap belajar mengajar di setiap harinya. Di SD pun sekarang sudah diterapkan tugas secara online, pembelajaran secara online, dan biasanya dibentuk di grup WA, dan biasanya guru memberikan tugas kepada mahasiswa, pada peserta didiknya melalui WA, dan nanti tugas akan dikumpulkan di grup WA tersebut. Dan tidak lupa pada mahasiswa, saat ini mahasiswa pun seperti itu, belajar secara online melalui WA, Google Classroom, dan nanti tugasnya akan dikirim lewat email, seperti itu. Kita tidak akan bisa memungkiri bahwasannya pada zaman ini kita harus benar-benar melek tentang teknologi dan informasi agar kita tetap tidak tertinggal tentang teknologi tersebut. Dan biasanya untuk tantangan-tantangan dalam konsep di era digital ini bisa disebut konsep e-learning. Dan konsep e-learning ini tentunya ada tantangan mekanisme konvensional yang berpengaruh nantinya ke sistem maupun ke isinya. E-learning itu kan suatu istilah gitu kan yang dapat kita temukan dalam dunia komputer dan juga internet. Nah, kata e-learning ini juga terdiri dari dua kata, yang mana ada e dan learning. Yang mana e ini berarti elektronik dan learning itu artinya adalah pembelajaran. Nah, jadi kata e-learning dapat diartikan sebagai suatu sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari e-learning itu gitu? Sebenarnya ada banyak banget manfaat yang dapat kita ambil dari adanya e-learning. Salah satunya mungkin peningkatan interaksi gitu kan antara sesama mahasiswa maupun dengan dosennya gitu. Terus terbentuknya komunitas pembelajar gitu. Jadi di situ ada komunitas belajar yang saling berinteraksi, terus saling memberi, saling menerima. Jadi tidak ada batasan lokasi atau batasan waktu gitu. Nah, di situ juga sebagai media online juga. Jadi kita bisa belajar melalui media online, misalnya melalui streaming, baik itu video maupun audio, dan masih banyak banget manfaat dari e-learning ini. Strategi pembelajaran akan mempengaruhi perkembangan pendidikan. Menurut Koswara, ada beberapa strategi pengajaran yang dapat diterapkan di teknologi e-learning. Antara lain, learning by doing, incidental learning, learning by reflection, case-based learning, dan yang terakhir, learning by exploring. Program e-learning yang efektif dapat dimulai dengan perencanaan yang terfokus pada kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan pembelajaran. Suksesnya program e-learning pastinya berhubungan dengan usaha yang konsisten dan terintegrasi dari mahasiswa, fakultas, fasilitator, dan staf penunjang administrator. Kesuksesan e-learning juga tergantung pada tanggung jawab pihak kampus atau universitas.
Universitas di sini juga harus mengetahui kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh para mahasiswanya. Fasilitator di sini digunakan untuk menjembatani antara mahasiswa dan fakultas. Fakultas juga harus memberikan pelayanan yang efektif untuk para mahasiswanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tantangan profesionalisme guru di era digital. Menjadi guru di era digital ini berbeda dengan menjadi guru pada tahun 80-an, karena saat ini karisma guru tidak lagi menjadi prioritas utama, akan tetapi juga harus dipadukan dengan kemampuan yang ada. Saat ini, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi juga menggunakan media digital atau online atau telekonferensi, sehingga guru dituntut untuk lebih cerdas dan pintar dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tantangan terberat guru di era yang serba digital ini tentu saja adalah para murid yang pintar dalam menguasai teknologi. Jika cara mengajar guru tidak berubah, maka guru tersebut akan ditinggalkan oleh murid-muridnya, karena murid tersebut cenderung akan merasa bosan dengan cara-cara model pembelajaran yang terdahulu. Contohnya yaitu pembelajaran dengan cara berceramah panjang lebar. Anak-anak didik lebih suka menggunakan pembelajaran yang berbasis digital, baik audio maupun video. Jadi, seorang guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam dunia digital, mengingat para siswanya lebih akrab dengan dunia teknologi dan komunikasi. Keterbelakangan guru dalam dunia iptek akan menjadi bumerang yang akan mempengaruhi profesionalitas keguruannya. Mereview artikel tentang strategi pembelajaran di era digital. Tantangan profesionalisme guru di era digital tahun 2016 oleh Sodik Ansori. Artikel tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara pandang mengadopsi desain kualitatif dengan melakukan studi atau pembelajaran. Nah, jadi tenaga pendidik sekarang memiliki peran baru, yaitu dengan mengembangkan model pembelajaran dengan bantuan komputer. Pembelajaran dengan bantuan komputer bukan hal yang mudah, yaitu dengan diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang bahan dan proses pembelajaran yang akan dilangsungkan dengan bantuan komputer tersebut. Jadi, para tenaga pendidik harus bekerja sama dengan para ahli komputer dalam bidang program belajar. Dan sebagai tenaga pendidik juga harus mengetahui kemampuan peserta didik, terlebih dengan keterbatasan dengan menggunakan bantuan komputer tersebut. Kemudian, mengetahui seberapa peran tenaga pendidik dalam membantu peserta didik. Nah, jadi di era digital, peran pelajar ataupun tenaga pendidik menjadi sangat penting dalam proses perkembangan di era digital seperti sekarang. Itu tadi adalah isi atau kesimpulan dari artikel oleh Sodik Ansori. Kemudian sekarang ada kekuatan dari penelitian tersebut adalah sangat eksploratif, digunakan atau disertakan contoh untuk kita mudah dalam memahami. Terus bahasanya juga gampang dipahami oleh si pembaca. Tapi ada satu kelemahan, yaitu penjelasannya itu bersifat umum, jadi tidak mencangkup penjelasan yang rinci aja. Jadi kita memahaminya mudah-mudah susah. Demikian tadi adalah hasil review artikel tentang strategi pembelajaran di era digital. Tantangan profesionalisme guru di era digital tahun 2016 oleh Sodik Ansori. Semoga bermanfaat. Kekuatan dari artikel ini yaitu lebih eksploratif dan di beberapa strategi yang disebutkan memiliki contoh, sehingga mudah untuk dipahami bagi pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang ketiga, artikel ini tuh begitu menarik, apalagi untuk para calon manajer yang harus mempersiapkan strategi untuk terus berkembang dan memajukan lembaga yang dikelolanya. Untuk kelemahan dalam artikel ini yaitu artikel terlalu bersifat umum, sehingga tidak mencakup penjelasan yang rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.